Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sri Nuraini. Di video kali ini saya akan membahas tentang SPLSP, di mana SPLSP ini merupakan singkatan dari sistem persamaan linier satu variabel. Nah, sistem persamaan linier satu variabel ini adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linier satu variabel ini adalah AX ditambah BX sama dengan 0. Sebelumnya, mari kita belajar cara menentukan SPLSP. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk SPLSP. Di sini terdapat 4 contoh, yaitu 5X ditambah 4 sama dengan 14, dan termasuk ke dalam SPLSP. Mengapa? Karena terdapat sama dengan di sana, dan hanya ada satu variabel. Yang kedua, 3X ditambah 6 lebih dari 15. Tidak termasuk ke dalam SPLSP. Mengapa demikian? Karena tandanya itu lebih dari dan bukan sama dengan. Kenapa harus sama dengan? Karena ciri dari SPLSP itu ada tanda sama dengan. Nah, yang ketiga ada 4X kuadrat ditambah 4 sama dengan 16. Tidak termasuk juga tuh ke dalam SPLSP. Kenapa? Karena X pangkat 2 dan harusnya SPLSP itu berpangkat 1. Dan yang terakhir 3Y ditambah 4 sama dengan 2Y tambah 5 termasuk ke dalam SPLSP karena variabelnya hanya satu, yaitu Y. Nah, yang kedua yaitu menentukan penyelesaian SPLSP. Di sini ada X tambah 4 sama dengan 12. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 8, di mana 8 ditambah 4 akan sama dengan 12, dan 12 sama dengan 12, maka ini dapat dikatakan benar, karena nilai pengganti variabel itu harus menghasilkan benar atau sama di kedua ruas. Nah, yang ketiga ada cara mencari penyelesaian SPLSP. Di sini saya mempunyai 2X ditambah 1 sama dengan 7. Maka kedua ruas dikurangi 1 untuk menghasilkan variabel 2X. Maka 2X sama dengan 6 dan X sama dengan 3, di mana 3 ini adalah hasil pembagian dari 6 dibagi 2. Nah, untuk penyelesaian yang kedua tidak beda jauh dari penyelesaian yang pertama. Di sini kita punya soal yang sama, 2X ditambah 1 sama dengan 7, di mana positif 1 akan kita pindah ruaskan. Menjadi 2X sama dengan 7 dikurangi 1, maka 2X sama dengan 6 dan X sama dengan 3. Nah, untuk itu yuk langsung saja kita simak video pembahasannya. Namun, sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan share agar saya lebih giat lagi membuat video-video selanjutnya. Nah, kita udah masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini jumlah 5 bilangan ganjil berurutan adalah 135. Jumlah 2 bilangan terbesarnya adalah, kita misalkan ganjil itu dengan huruf G. G1 sama dengan X. G2 sama dengan X ditambah 2. G3 sama dengan X ditambah 4. G4 sama dengan X ditambah 6. Dan G5 sama dengan X ditambah 8. Nah, jika kalian ada yang bingung kenapa sih ditambah 2, ditambah 4, nah kita misalkan X-nya itu 1. X itu 1, jika ditambah 2 hasilnya akan menjadi 3. Ya kan? Jika X1 ditambah 4 hasilnya menjadi 5. Kan itu merupakan bilangan-bilangan ganjil, ya kan? Nah, selanjutnya kita jumlahkan semua dari G1 sampai G5. Jadi X ditambah X tambah 2, ini 2 ya, mohon maaf, X ditambah 2
ditambah X ditambah 4 ditambah X ditambah 6 ditambah berapa lagi? X ditambah 8. Mohon maaf ya bentar. X ditambah 8 sama dengan 135 ya. Nah, di sini kita hitung nilai X-nya. X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini kita tulis 5X ditambah, nah kita hitung si angka-angkanya. 2 ditambah 4 berapa? 6. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 8, 20. 20 ditambah 20 sama dengan berapa? 135. Nah, di sini kan ada 20. 20 nanti ini akan berpindah ke si 135. Maka menjadi 5X sama dengan, mohon maaf, 135 dikurangi 20. Maka 5X sama dengan berapa? 115. Nah, X-nya sama dengan 115 per 5. Berapa 115 per 5? 23. Maaf, 23 ya. Ini 23. Nah, kita lanjut. Apa sih yang ditanyainya? Jumlah dua bilangan terbesar. Kita cari, lihat nih di sini. G-nya itu yang terbesar itu berarti G4 dan G5 ya. Maka kita cari nilai X-nya berapa tadi? 23. X tambah 6 berarti 23 ditambah 6. Berapa? 29. Nah, yang satu lagi X ditambah 8 berarti berapa? 23 ditambah 8 ya. Sama dengan berapa? 31. Kita jumlahin ini. Kita jumlahin. Akan menjadi 29 ditambah 31, hasilnya akan menjadi 60. Nah, hasilnya ini. Kita ke contoh soal yang kedua ya. Nah, di sini ada jika 2X ditambah 7 sama dengan 5X dikurangi 11. Maka nilai X tambah 3 adalah, berarti di sini kita harus mencari X-nya terlebih dahulu. Kita tulis lagi nih di sini. Biar jelas ya. 2X ditambah 7 sama dengan 5X dikurangi 11. 11 ya. Nah, di sini kan ada tuh variabel-variabel yang sama, 2X dengan 5X. Maka kita satu ruasin menjadi 2X dikurangi 5X sama dengan negatif 11. Ini berapa? Pindah negatif 7. Maka hasilnya negatif 3X sama dengan negatif 11 negatif 11 dikurang 7 berapa? 18. Nah, berarti X sama dengan negatif 18 per negatif 3. Berapa? Negatif 18 dibagi negatif 3. Hasilnya 6. Karena ini negatif dengan negatif. Ketemunya akan menjadi positif jika dibagi. Maka kita ketemuilah X-nya sama dengan 6. Nah, kita lanjut nih. Dicarinya itu nilai X ditambah 3. Nah, X-nya udah ketemu kan? X-nya itu 6 ditambah 3 sama dengan 9. Udah bukan? Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada penyelesaian persamaan linear dari 1/3 dikali dengan X ditambah 5 sama dengan 1/2 dikali 2X dikurangi 1. Nah, kita di sini akan mengalihkan kedua ruas ini dengan dikali 6.
untuk memudahkan ya tentunya. Nah, kita tinggal ini memasukkan 6 dikali 1/3 berapa? 2. Dikali X ditambah 5. Nah, yang satunya lagi 6 dikali setengah berapa? 3. 3 dikali 2X dikurangi 1. Maka kita kali-kalikan nih. Kita kali-kalikan 2 dikali X, 2X, 2 dikali 5 tambah 10. Sama dengan 3 dikali 2X, 6X, 3 dikali negatif 1, negatif 3. Nah, kita pindah ruaskan yang sama ada X-nya dengan yang ada X-nya lagi. 2X dikurangi 6X sama dengan negatif 3 dikurangi 10. Maka di sini akan menjadi negatif 4X sama dengan negatif 13. Sini ya. Maka X sama dengan negatif 13 per negatif 4. Atau bisa kita tulis juga menjadi 13 per 4. Nah, selesai deh.